Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi kepada Ibu Haratua Tiur Maria. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermaterikan teori perilaku Pavlov, Skinner, dan Thorndike. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hara yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini. Sebelum kami mempresentasikan materi ini, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang beranggotakan 1. Alan dengan NIM F105-120-1017, Gracia Zutrisa Pajar dengan NIM F105-120-1047, dan Reni Silvianti Silalahi dengan NIM F105-120-1010. Dan rekan saya juga, Siti Rahmayunita dengan NIM F105-120-1011. Pada pembahasan kali ini, beberapa tokoh dalam teori perilaku atau behavioristik. Yang pertama ada Ivan Petrovich, yaitu Pavlov. Pavlov mengembangkan studi perilaku, yaitu behavior study, yang dikondisikan, yang kemudian dikenal dengan classic conditioning. Yang kedua ada Edward Lee Thorndike. Teori belajar Thorndike sering juga disebut sebagai teori belajar koneksionisme. Sesuai pandangan Thorndike, bahwa belajar terjadi karena adanya koneksi yang kuat. Yang ketiga ada B.F. Skinner. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan, yaitu pengkondisian operan atau operant conditioning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Reni Silvianti Silalahi. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai tentang teori belajar yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Yang pertama, classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik, yang mana adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Yang kedua, ia juga menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku atau respons. Yang ketiga, eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat terpengaruh pada pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai eksperimennya Pavlov tadi. Pavlov mengembangkan studi perilaku atau behavior study yang dikondisikan, yang kemudian dikenal dengan classical conditioning. Studi tentang pencernaan anjing. Anjing akan mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Lalu teori itu kemudian digunakan menjadi landasan perkembangan aliran psikologi behaviorisme, sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan teori-teori tentang belajar. Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan, Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang anjing. Ilustrasinya seperti ini. Di gambar yang pertama, bisa kita lihat ini sebelum dikondisikan, kalau misalnya anjing melihat makanan, pasti air liurnya itu langsung keluar gitu kan, lidahnya itu langsung keluar. Kayak mana lah misalnya baru melihat makanan begitu kan. Nah, ini tadi. Ini anjingnya sudah dikondisikan dalam kondisi yang lapar, jadi ketika anjing melihat makanan dalam kondisi lapar, otomatis lidahnya akan menjulur keluar begitu kan. Lalu ini yang kedua, ilustrasi yang kedua, di mana hanya ada bel atau lonceng, dan anjing tidak berespon apa-apa. Tidak ada respon, anjingnya hanya diam begitu kan. Dan yang ketiga, setelah dikondisikan, selama pengkondisian, selama pengkondisian, ketika seorang majikan yang memberikan
makanan kepada anjing, tapi menggunakan lonceng. Jadi selama anjingnya mau dikasih makan, majikannya selalu membunyikan lonceng. Jadi ibaratkan ini perpaduan antara makanannya dan loncengnya begitu. Jadi bisa kita lihat di sini reaksinya anjing, responnya anjing, dia mengeluarkan menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan air liurnya. Seakan-akan dia lapar gitu, seakan-akan dia tahu bahwa itu makanannya. Nah, pada ilustrasi yang keempat, setelah pengkondisian, majikannya hanya membunyikan loncengnya saja, tapi kita lihat responnya anjing, dia sudah mengeluarkan air liurnya, juga sudah menjulurkan lidahnya. Itu tandanya dia tahu bahwa majikannya ingin memberikan dia makan, begitu. Nah, dari eksperimen Pavlov setelah pengkondisian atau pembiasaan, dapat diketahui bahwa daging yang menjadi stimulus alami, dapat digantikan oleh bunyi lonceng sebagai stimulus yang dikondisikan. Ketika lonceng dibunyikan, ternyata air liur anjing keluar sebagai respon yang dikondisikan. Nah, kesimpulannya, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapat latihan. Kenapa saya bilang mendapat latihan? Karena selama pengkondisian ini tadi, yang majikannya memberikan makan menggunakan menggunakan bunyi lonceng, pengkondisian ini dilakukan berulang-ulang sampai setidaknya 35 kali, berulang-ulang, selalu dilakukan berulang sehingga anjingnya juga semakin lama semakin mengerti. Jadi ketika majikannya hanya membunyikan loncengnya saja, anjingnya sudah tahu bahwa majikannya ingin memberikan dia makan, begitu. Nah, dasar penemuan Pavlov tersebut, menurut J.B. Watson, diberi istilah behaviorisme. Watson berpendapat bahwa perilaku manusia harus dipelajari secara objektif. Watson menggunakan teori classical conditioning untuk semuanya yang berhubungan dengan pembelajaran. Adapun kelemahan dari teori conditioning ini adalah teori ini menganggap bahwa belajar itu hanyalah terjadi secara otomatis. Keaktifan dan penentuan pribadi dalam tidak dihiraukannya. Peranan latihan atau kebiasaan terlalu ditonjolkan. Sedangkan kita tidak tahu bahwa dalam bertindak atau berbuat sesuatu, manusia tidak semata-mata bergantung kepada pengaruh dari luar. Nah, dari eksperimen Pavlov ini dihasilkan hukum-hukum belajar sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Alan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Reni. Selanjutnya, hukum-hukum belajar Pavlov yang dikenal dengan yang pertama, Law of Response Conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua, Law of Respondent Extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks sudah diperkuat melalui responden conditioning, itu didatangkan kembali tanpa mengadakan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Selanjutnya, teori Edward Thorndike. Teori belajar Thorndike sering juga disebut sebagai teori belajar koneksionisme. Sesuai pandangan Thorndike, bahwa belajar terjadi karena adanya koneksi yang kuat antara stimulus dan respon. Adapun percobaan yang dilakukan Thorndike. Percobaan Thorndike diilustrasikan kucing yang telah dilapahkan dan diletakkan di dalam sangkar yang tertutup di mana pintunya dapat dibuka secara otomatis apabila tombol yang terletak di dalam sangkar tersebut disentuh. Percobaan tersebut menghasilkan teori trial and error, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Adapun hukum-hukum belajar Thorndike, yang pertama yaitu hukum kesepian atau law of readiness.
yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Dan yang kedua, hukum latihan, yaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang berikutnya, hukum akibat, yaitu hubungan stimulus respons cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Lanjut itu. Baiklah, bukan atau pemberian operan atau operan atau Mohon maaf, Siti, suaranya tidak kedengaran. sekarang udah kedengaran enggak, C? Baik, sudah jelas. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Alan, yaitu tentang teori B.F. Skinner. Nah, inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau pengkondisian operan atau operant conditioning. Apabila tidak ada reward atau reinforcement, reinforcement boleh diberikan tetapi jangan berlebihan. Hindari hukuman. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang harus dapat diukur. Penguatan berarti memperkuat. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua bagian. Yang pertama, penguatan positif. Penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respons meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Lalu yang kedua, penguatan negatif. Penguatan negatif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, Skinner melakukan percobaan kepada seekor tikus, di mana dia meletakkan dua buah lampu yang berwarna merah dan biru. Nah, ketika seekor tikus tersebut lapar, tikus tersebut akan berlari ke sana kemari dan akhirnya menyentuh tombol yang bisa menyalakan lampu tersebut. Nah, ketika lampu merah menyala, maka si tikus akan mendapatkan sebuah sentruman dari listrik. Tapi ketika dia menekan tombol tersebut lalu tombol hijau yang menyala, maka akan keluar makanan dari dalam box tersebut. Nah, ketika tikus tersebut melakukan hal tersebut berulang kali, maka dia akan menyadari bahwa ketika dia menekan tombol lalu tombol merah yang menyala, dia tidak akan menekan tombol itu lagi. Tetapi ketika dia menekan tombol lalu lampu hijau menyala, dia akan mengambil makanan tersebut. Nah, seperti itu juga manusia. Misalnya ketika kita melakukan sesuatu, lalu kita mendapatkan hasil yang buruk dari hal tersebut, maka kita secara sadar akan berhenti untuk melakukan hal tersebut. Begitu sebaliknya, ketika kita melakukan hal yang baik, lalu menghasilkan
hal yang baik juga, maka kita akan terus melakukan hal tersebut. Lanjut. Nah, prosedur dari percobaan tersebut, pertama, tikus dalam keadaan lapar. Lalu kedua, waktu tikus jauh dari makanan, ada bunyi yang dibunyikan oleh eksperimenter, yaitu B.F. Skinner sendiri, lalu muncul sebuah makanan. Kemudian ada bunyi yang dibunyikan oleh eksperimenter lagi, tikus mendekati makanan dan sudah ada makanan di tempat tersebut. Selanjutnya, ada bunyi tidak diberi makanan. Pada saat inilah terjadi operan, tikus membuat gerakan-gerakan ke sana kemari lebih meningkat. Setelah ada bunyi dari tombol yang disentuh tikus sendiri, muncul makanan. Setiap tikus menyentuh tombol, maka akan muncul makanan. Semakin lama, jarak waktu antar menyentuh tombol relatif semakin singkat. Lalu hukum-hukum belajar B.F. Skinner. Yang pertama, law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Lalu yang kedua, law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas ketenangan teman-teman dalam mengikuti presentasi kali ini. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk teman-teman dengan memberikan pertanyaan kepada kami sebanyak 3 pertanyaan di kolom komentar. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman, dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.